Budi Surahmawati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Mitro. Berikut adalah aksi nyata saya dalam menyebarkan informasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Mari kita simak webinar mini yang sudah kami buat ini. Terima kasih. Webinar mini ini dilaksanakan di luar waktu mengajar kelas. Saya melaksanakannya pada hari Sabtu sore. Saya berharap webinar ini dapat memberikan manfaat namun tidak mengganggu waktu belajar mengajar Bapak dan Ibu guru yang mengikuti di dalamnya. Dalam webinar ini terdiri atas beberapa rekan yang dapat saya hubungi untuk dapat bergabung bersama saya untuk boleh mendengarkan dan dapat mengambil manfaat dari informasi-informasi yang saya berikan mengenai budaya positif. Mereka terdiri dari guru SMA, ada beberapa, guru SMP, teman SMP yang saya mengajar juga, dan beberapa guru BK dan ada juga guru SD. Saya berharap dengan variasi audiensnya dapat menyebarkan budaya positif dan perilaku budaya positif ini lebih luas dan lebih banyak sehingga ini dapat segera diterapkan dalam semua lini pendidikan. Untuk selengkapnya, mari kita simak bersama-sama webinar ini yang walaupun hanya singkat karena berbagai keterbatasan, namun saya berharap konten-konten dan isi di dalamnya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan virtual hari ini bersama saya Yulia Budi Surahmawati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Mitro. Pertemuan virtual kita pada siang hari ini akan membahas mengenai budaya positif dalam rangka saya melaksanakan aksi nyata dari modul 1.4. Nah, dalam budaya positif ini, saya berharap apa yang kita sampaikan dan kita dengar hari ini dapat bermanfaat untuk pengajaran kita masing-masing di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita sama-sama memusatkan diri kita sepenuhnya pada pertemuan ini. Kita niatkan diri, waktu dan pikiran kita untuk menggali manfaat sebanyak-banyaknya dari pertemuan ini demi layanan terbaik untuk para murid-murid kita. Izinkan saya membagikan layar. Saya akan membagikan layar. Ya, apakah dapat disimak atau dilihat? Ya, Mem. Dapat, Mem. Terima kasih. Sebentar saya ada yang mau masuk. Oke, terima kasih Ibu Ruli, Ibu Nara sudah bergabung. Ya. Baik. Ini adalah keyakinan atau kesepakatan pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu setiap orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kita mau mendengar saat ada yang berbicara. Kita akan mematikan audio saat tidak digunakan. Kita akan mengikuti pertemuan virtual ini dengan semangat dan bahagia. Nah, ini adalah capaian modul secara umum yang saya harapkan dapat kita capai bersama-sama di sini. Saya tidak akan membacakannya satu persatu, tapi yang jelas kita akan
membahas mengenai konsep budaya positif dalam pengajaran kita. Nah, ada sedikit simulasi di sini, yaitu saya ingin Bapak Ibu membayangkan saja, mungkin Bapak Ibu ini sedang menggenggam sesuatu di tangan. Nah, dan saat ada orang lain yang meminta atau membujuk Bapak Ibu untuk membuka genggaman tersebut dengan berbagai bujukan, eh, apakah yang Bapak Ibu putuskan di situ? Apakah Bapak Ibu akan mengikut atau akan tergoda dengan bujukan orang tersebut untuk dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu atau tidak? Di sini saya ingin kita sebenarnya untuk mengsimulasikan, namun karena keterbatasan waktu kita akan skip ini dulu, kita akan langsung pada materinya. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira saya kalau dibujuk itu mau apa enggak ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bicara tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah segala hal positif yang dapat kita gali dan dapat kita bangun dalam pembelajaran dan pengajaran kita di kelas. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang di kemudian hari dikembangkan menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi mengenai halnya tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Yang betul itu kita sebenarnya tidak bisa mengontrol murid karena murid melakukan segala hal, segala sesuatu itu berdasarkan keputusan mereka sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, kita mengira bahwa saat kita memberikan penguatan positif itu sepenuhnya bermanfaat. Kita tidak bilang itu tidak bermanfaat ya, tapi bahwa kalau semuanya sepenuhnya itu karena penguatan positif segalanya itu terjadi, itu tidak benar. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ada perubahan stimulus pada teori kontrol menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership, yaitu kita dapat simak bersama-sama di sini kalau dalam stimulus respon kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol kita menyadari bahwa kebutuhan kita berbeda. Jadi antara guru dengan siswa ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama, dan kalau dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita dalam stimulus respon mencoba merubah orang agar pandangannya sama dengan kita, namun dalam teori kontrol kita tidak mencoba merubah orang, namun kita berusaha memahami sudut pandang orang tentang satu hal, tentang dunia. Yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku negatif maupun perilaku positif. Di sini kita diajak untuk melihat sudut pandang yang lain dari setiap perilaku anak. Orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol yang bisa mengontrol diri saya adalah diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di sini diucapkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pada akhirnya ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita udah nggak bisa bujuk, kita maksa. Tidak seperti itu. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita tidak bisa pada pilihan yang satu, maka ada hal lain yang dapat menjadi pilihan supaya tujuan itu dapat tercapai. Dalam stimulus respon, model berpikir itu menang kalah. Kalau model teori kontrol kita berpikir menang-menang, jadi semuanya senang ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam disiplin diri, nah dalam mewujudkan semua itu kita memerlukan yang namanya disiplin diri. Apa sih disiplin diri itu? Disiplin diri ini dalam Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita secara eksternal. Karena
berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Sementara Dayen menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Selama ini disiplin diri ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia. Sesuatu itu dihargai dan bermakna. Selama ini kita mengira bahwa setiap hal yang kaitannya dengan disiplin itu adalah hal-hal yang kaku ya, artinya hal-hal yang memaksa. Tapi di sini kita diajak untuk melihat bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang memiliki tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada beberapa prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita sebut dengan kebajikan universal. Nah, kebajikan universal yang kita harapkan dalam siswa kita itu banyak sekali Bapak Ibu dari yang saya pelajari. Namun satu kebajikan universal yang kita harapkan pada siswa kita melalui pendidikan yang kita berikan adalah siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila di dalamnya. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan bergotong royong. Nah, dalam menjalankan disiplin diri, dalam menjalankan teori kontrol dan lain sebagainya, setiap manusia memiliki motivasi dalam berperilaku. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah mereka melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya adalah berbentuk hukuman dan konsekuensi. Ini yang sering kita lakukan setiap hari mungkin di sekolah. Kita bicara tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita diperkenalkan pada program disiplin positif dalam membentuk budaya positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan karena paksaan. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hampir sama. Jadi hukuman ini adalah membentuk identitas yang gagal, karena biasanya hukuman itu dilakukan itu secara sepihak, dengan paksaan, dan murid itu merasa menderita gitu ya. Nah, kalau konsekuensi, itu sudah ada komunikasi antara guru dengan murid, sehingga konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya. Namun murid kita tetap menderita juga, karena tapi tidak dalam waktu yang berlama-lama seperti hukuman. Kalau hukuman tadi itu biasanya menimbulkan dendam, tapi kalau konsekuensi tidak. Namun ini diperbaiki lagi dalam restitusi. Restitusi ini kita berharap siswa itu tidak 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 merasakan menderita. Kita berharap melalui restitusi, ketika siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan siswa itu membuat evaluasi internal. Jadi kesadaran itu muncul dari dalam diri, sehingga anak ini dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat mendapatkan kembali harga dirinya. Dan kita juga tidak memisahkan anak-anak ini dari kelompoknya. Jadi kita tetap mengembalikan mereka pada kelompok mereka tanpa merasa dibedakan, tapi kita berharap dengan restitusi ini korban diuntungkan, tapi yang berbuat salah juga tidak dirugikan, melainkan tetap diuntungkan. Nah, ini yang saya perkenalkan salah satunya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang seperti kita lakukan di awal. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka sudah tidak asing ya dengan kesepakatan kelas. Kita melakukan setiap hari Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kita tidak tahu istilahnya.
Jadi kesepakatan kelas ini kita sepakati di awal dan kita berharap siswa dapat menyepakati dan melakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Nah, ada 5 kebutuhan dasar dalam manusia. Nah, ini dan dalam siswa kita juga. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan atau pengakuan, power, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dalam program disiplin positif yang berpusat atau berorientasi pada murid, ini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol, kontrol. Yang pertama adalah ini posisi seorang penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang menjalankan ini biasanya sekolah-sekolah itu biasanya menggunakan posisi ini seperti seolah-olah itu harus gitu loh. Jadi kalau nggak diteken tuh murid itu nggak akan manut. Nah, di sini itu adalah posisi seorang penghukum. Hasilnya kemungkinan murid itu marah, mendendam, dan agresif. Dan di sini kemungkinan murid bisa menyadari kesalahannya dan bisa juga tidak. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ini saya pun kadang-kadang melakukan ini ya, jadi ibu-ibu paling sering. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi dia menggunakan rasa bersalah untuk muridnya. Biasanya bilang, "Ayo dong, kasihan dong sama ibu dong, ini dikerjain dong," gitu. Jadi membuat murid kita ngerjain tapi merasa bersalah, bukan karena dia sadar harus mengerjakan, tapi karena dia nggak mau merasa bersalah sama kita. Nah, dan ini posisi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, teman ini, gurunya sudah enak, "Ayo kita ngerjakan, ayo kita lakukan, yuk kita selesaikan." Nah, posisi ini sudah lebih nyaman untuk murid, namun kembali Bapak Ibu, motivasi itu tidak datang dari dalam murid. Jadi, kesadarannya tidak datang dari dalam mereka, tapi masih dari eksternal. Nah, ini adalah posisi pemantau. Pemantau itu pengawas. Biasanya pemantau itu menggunakan catatan, data, perhitungan dari hal-hal yang murid ini lakukan. "Ayo, kamu kemarin tuh udah bolos loh. Ayo, kemarin kamu udah 3 kali nggak ngerjakan tugas ibu. Nanti kalau kamu nggak ngerjakan lagi," nah biasanya jadi ada konsekuensi, ada sanksi yang diberikan. Dan ini adalah posisi kontrol yang kita harapkan diri kita semua bisa mencapainya, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana murid dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita mendukung murid, memandu murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Manajer juga memiliki keterampilan untuk posisi teman dan pemantau. Di sini, kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dengan mengacu pada restitusi yang menjadikan murid itu adalah manajer bagi dirinya sendiri. Oke. Bapak Ibu mohon maaf saya mungkin agak cepat-cepat ini karena keterbatasan waktunya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, ini adalah, rancangan tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua melakukan atau menyiapkan restitusi, dalam menyikapi permasalahan terhadap anak-anak mereka. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu bagian di mana kita mengubah identitas anak dari gagal menjadi orang yang sukses. Yang dimaksud gimana? Biasanya dalam menstabilkan identitas tuh kita tidak membuat anak itu merasa terhakimi. Kita akan bilang, "Ya semua orang pernah salah, ya ibu juga pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah salah." Nah jadi di situ murid tidak akan merasa atau anak kita tidak akan merasa terhakimi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya validasi tindakan yang salah itu bisa kita lakukan dengan menanyakan background. Background-nya, eee, "Kenapa kamu terlambat? Apa yang jadi kendala kamu datang tepat waktu? Apa yang jadi kendala kamu dalam mengerjakan tugas ini?" Jadi di sini kita tidak menghakimi, tapi kita meminta murid itu untuk membagikan, apa ya, mengutarakan apa yang terjadi. Jadi di situ juga nanti murid akan tahu, akan paham saat kita bilang, "Apa
kamu tahu apa yang jadi permasalahan di sini, kamu tahu apa yang salah di sini. Nah, setelah mereka mengutarakan background-nya, kita bisa memahami dan anak bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi kesalahan. Nah, di sini kita tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kalau konteksnya di kelas ya, bila Bapak Ibu di rumah, pasti sudah ada nilai-nilai dalam keluarga yang dipahami bersama dan kita juga akan menanyakan, apa yang salah di sini? Apakah perilakumu sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal yang terjadi ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk meyakinkan bahwa kamu tidak akan melakukan ini lagi? Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan di sini Bapak Ibu, bukan permasalahan, salah satu studi kasus untuk segitiga restitusi. Saya akan menjabarkan secara singkat. Jadi, Pak Joko ini tadi dapat laporan kalau Mario sama Adi ini main lempar-lemparan makanan di kantin. Nah, mereka dipanggil sama Pak Joko dan mereka ditanya, "Tadi saya dapat laporan kalau kalian main lempar-lemparan di kantin. Apa betul?" "Iya, Pak. Tadi saya main lempar-lemparan di kantin." Nah, ada yang mau ditambahkan informasinya? Nah, di sini Pak Joko memberikan semua kesempatan untuk bicara. Mereka, eee, menambahkan informasinya, Pak Joko tidak menghakimi mereka dan di sini Pak Joko mengajak mereka untuk, kita bukan cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, di sini Pak Joko menstabilkan identitas anak-anak. Nah, di situ ini selanjutnya. Nah, Pak Joko juga dalam menstabilkan identitas anak-anak ini, apa ya, jadi bisa mengajak anak-anak untuk tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, bagaimana mereka akan memberikan, apa ya, melakukan untuk memperbaiki. Di sini mereka memutuskan untuk minta maaf dan mereka akan, Pak Joko mengindahkan gitu. Jadi untuk anak-anak ini tahu bahwa kebutuhan akan rasa senang anak-anak ini juga harus diindahkan gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan nanti kita bisa jawab. Kasus pertama, Rizky dan Ahyan datang terlambat ke sekolah dan menggunakan atribut seragam yang tidak lengkap. Bu Yulia menemui mereka di pagar dan mengajak mereka ke tempat yang lebih teduh, di depan musola. Di sana, Bu Yulia menanyakan latar belakang keterlambatan mereka dan berusaha menerapkan praktik segitiga restitusi pada penanganan kasus mereka berdua. Ahyan dan Rizky, ada apa kok datang terlambat? Motornya kan mem rusak tadi di jalan. Motornya rusak di jalan. Kalau Rizky kenapa? Bangunnya kesiangan mem, tadi lupa nyetel alarm. Oke, bangunnya kesiangan, lupa nyetel alarm. Terus ini memperhatikan kalian seragamnya tidak lengkap. Hari ini harusnya kan pakai dasi ya? Iya. Si Ahyan kenapa tidak pakai dasi sayang?
Buru-buru memang tadi berangkatnya. Oke, buru-buru jadi dasinya nggak sempat dipakai. Nggak. Kalau si Rizky kenapa? Nyelip mem. Nyelip, udah dicari. Udah tapi nggak ada mem. Oke, sekarang kalian paham nggak ini apa yang salah? Paham mem. Apa salahnya? Telat sama nggak lengkap bawa kartu. Oke, telat sama nggak lengkap. Tapi kan ini kan men paham. Namanya kalau musibah motornya tidak bener kan kita nggak bisa rencanain ya. Terus, nah namanya kalau bangun kesiangan. Tapi juga kalau Rizky sebaiknya gimana nih? Apakah bangun kesiangannya sebaiknya gimana Rizky? Tidurnya lebih awal, betul sekali. Nah, kalian ini kalau mem izinkan kalian masuk ke dalam kelas, kan kawan-kawan sudah tahu, oh Rizky dan Ahyan ini datangnya terlambat. Terus Rizky dan Ahyan bajunya juga tidak lengkap. Kalau mem izinkan masuk ke dalam kelas, begitu saja nanti teman-teman kan berpikir, oh apakah itu tidak apa-apa? Ada nggak yang bisa kalian lakukan supaya teman-teman tidak berpikir bahwa datang terlambat itu nggak apa-apa, atau pakai bajunya yang nggak lengkap itu nggak apa-apa? Apa yang bisa kalian lakukan supaya teman-teman paham bahwa ini sebenarnya kita tuh harusnya datang tepat waktu dan kita harusnya pakai bajunya yang lengkap? Apa yang bisa kalian lakukan? Gimana kalau kita bersihin musola seminggu mem? Selama seminggu. Kalian akan Saya bersihkan juga, Mem. musola selama seminggu berdua? Iya. Oke, apakah kalian ikhlas melakukannya? Ikhlas? Oke, baik. Kalau ikhlas, mem berterima kasih sekali kalian sudah sadar bahwa kalian harus datang tepat waktu, kalian harus tidur lebih awal, dan kalian harus pakai seragam yang lengkap. Kalian akan secara ikhlas membersihkan musola. Bapak Ibu, dalam kasus pertama ini sudah jelas saya di sini berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam saya menyikapi permasalahan pertama, yaitu untuk kasus Rizky dan Ahyan yang terlambat datang ke sekolah, dan kedua siswa saya ini juga tidak menggunakan atribut yang lengkap. Di sini saya berusaha untuk menstabilkan identitas dengan tidak membuat mereka takut dulu akan kehadiran saya, namun saya berusaha membuat mereka untuk nyaman, untuk dapat memvalidasi tindakan yang salah dari mereka. Saya juga melakukan telaah background, atau saya menanyakan alasannya apa, sebenarnya alasannya apa. Saya membawa anak-anak ini ke tempat yang lebih nyaman, yaitu di depan musola, karena kalau di depan musola ini anak-anak tidak akan merasa terhakimi atau dilihat teman-temannya, oh mereka melakukan kesalahan, itu tuh anak tuh yang terlambat. Jadi saya ajak ke tempat yang lebih teduh, lebih nyaman, sehingga mereka bisa bebas dan mereka bisa nyaman untuk menyampaikan perasaannya pada saya. Dan di sini juga anak-anak ini bisa menyampaikan apa yang dapat mereka lakukan. Mereka berpikir kalau mereka hanya berjanji tidak terlambat, mereka pikir mereka tidak cukup gitu untuk sekedar mereka menimbulkan kesadaran pada teman-temannya dan dirinya sendiri bahwa itu salah. Namun akhirnya anak-anak ini menawarkan kepada saya untuk dapat membersihkan musola selama 1 minggu. Nah, di situ saya pikir, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Oh, tidak, saya berpikir ini adalah restitusi karena dalam membersihkan musola mereka ini pertama dalam keyakinan keagamaan mereka yakin bahwa itu adalah hal yang pastinya baik. Membersihkan rumah ibadah adalah salah satu wujud pelayanan kepada Tuhan, dan mereka di sini juga bisa meresapi bahwa mereka seharusnya menjadi anak yang seperti apa, menjadi pribadi yang seperti apa.
Demikian untuk kasus yang pertama. Kasus kedua, Diki dan Randi bertengkar di salah satu sudut sekolah. Pertengkaran ini dikarenakan Diki merusak penggaris milik Randi. Bu Yulia datang melerai mereka berdua dan berusaha membantu mereka dalam memperbaiki hubungan dengan menerapkan praktik segitiga restitusi. Dia main matahin penggaris saya, men. Gak boleh, gak sengaja. Yuk. Sekarang semua ikut, men. Semua ikut, men. Ayo, yuk. Sekarang semua ikut, men. Ayo. Ya, Diki. Ya, sini nak. Ini sebenarnya ada apa? Ayo. Dia begoin saya, men. Begoin penggaris Randi. Betul, Diki. Betul, mem. Kan cuman gabut, mem. Gak beneran itu. Penggaris gitu aja. Ini dapat mahal. Nah, mahal dari apanya kayak gini? Nah, oke. Ini penggaris Randi. Dibengkokkan oleh Diki. Oke. Diki, kalau penggaris sudah bengkok seperti ini bisa dipakai nggak? Ya, tinggal dilurusin aja bisa kan itu kan? Dilurusin bisa. Iya. Tapi kalau diluruskan, apakah bisa kembali seperti semula? Ya. Nggak bisa. Nah, di sini Diki coba Diki lihat. Kalau Diki pakai itu untuk penggaris yang seperti semula lagi, bisakah? Enggak. Nggak bisa. Jadi Diki tahu apa masalahnya? Tahu. Apa? Ya, ini penggaris. Jadi ini kan sudah tidak bisa dipakai seperti semula lagi. Iya, Randi. Iya. Itu kan baru. Kan nama itu saya. Nah, ini kan garis masih baru. Ya. Terus Randi juga nanti selain mendapatkan kesulitan ini nggak bisa dipakai lagi, Randi juga mendapatkan kesulitan bisa dimarah sama ibunya karena pun nggak bisa rawat garis ini. Nah, jadi gimana Diki? Apakah Diki menyadari sebenarnya apa yang salah di sini? Iya, men. Betul. Betul. Oke, sebenarnya bolehkah jika saat gabung merusak darah teman? Tidak sebenarnya. Tidak. Oke. Nah, jadi Diki sudah paham. Paham ya. Diki, apakah tahu bahwa Diki bersalah? Tahu. Tahu. Kalau kita salah sebaiknya kita betul. Tapi minta maaf saja kan tidak membantu akan mengembalikan penggaris ini seperti semula. Apa yang Diki bisa lakukan untuk menebus, untuk memperbaiki perbuatan Diki nanti? Udah nanti kita ganti aja lah ininya. Kita beliin. Oke, berarti nanti kamu akan memberikan penggaris yang baru. Oke, Randi, apakah ini sudah bisa memperbaiki apa yang dilakukan Diki ke Randi? Oke, nah supaya permasalahan ini selesai, kalian tidak ada permasalahan di kemudian hari, selain memperbaiki dengan memberikan yang baru, silahkan kalian saling minta maaf karena tadi sudah saling menyakiti kan ya, sudah saling berantem dan Mem berharap berantemnya juga tidak dilakukan kapanpun, tidak dilakukan lagi. Silahkan saling minta maaf, yuk. Beren, maaf. Ya, ya. Ya, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, untuk penanganan restitusi yang kedua, ini di sini cukup kompleks ya. Jadi di sini ada anak yang bertengkar dan ini cukup related atau cukup berhubungan sekali dengan saya yang mengajar SMP gitu. Jadi anak-anak saya sering bertengkar kadang-kadang untuk hal-hal yang sepele seperti yang terjadi pada Diki dan Randi. Jadi Diki dan Randi ini kebetulan tempat yang memang dekat musola ini dekat di samping ya, di bagian samping sekolah yang dimana orang-orang tidak terlalu sering lewat. Jadi mereka bertengkar di situ dan dipisahkan oleh teman-temannya. Teman-temannya di sini kebetulan saya ada di area situ dan
saya membantu mereka untuk menyelesaikan, untuk bisa, menyelesaikan apa yang jadi permasalahan. Nah, Diki dan Randi ini bertengkar karena si Diki ini meminjam penggaris besi milik Randi dan merusakkan, jadi membengkokkan di situ. Penggaris ini merupakan penggaris baru milik Randi dan Randi ini pastinya juga anak yang bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki. Jadi dia pun juga mungkin ada rasa takut kalau penggaris ini rusak, itu artinya saya tidak menjaga dengan baik. Itu sebabnya Randi itu marah sekali pada Diki. Dan akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mereka sehingga mereka bertengkar. Nah, di sini ternyata anak saya Diki ini, mereka keduanya saya bawa ke musola, sekali lagi ke tempat yang lebih nyaman dan saya harapkan di sana bisa anak-anak ini dapat menemukan kesadaran itu lebih lebih mudah ya, artinya, dekat dengan Tuhan pastinya menimbulkan kesadaran yang jauh lebih mudah untuk anak-anak dan untuk kita juga, sehingga kita juga, bisa membantu diri kita, membantu saya untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, membantu mereka, menuntun mereka dengan saya yang lebih sabar dan penuh pengendalian diri. Nah, Diki ini, sempat kami ini menemukan kesulitan karena Diki ini tidak merasa apa yang dia lakukan kepada Randi itu salah. Jadi Diki ini merasa bahwa, "Ya, saya gabut aja, saya bosen," gitu, "saya bosen aja dengan yang sedang terjadi, jadi saya ya, sudahlah," gitu, "saya lakukan itu dan it's not a big problem." Itu bukan hal yang besar menurut Diki, tapi menurut Randi itu adalah hal yang berbeda. Nah, di sini saya berusaha untuk membuat, eee, mereka untuk menstabilkan identitas bahwa kita semua tuh pernah salah gitu, kita semua itu orang-orang yang pasti pernah salah dan saya berusaha di sini untuk supaya Diki mau membuka hatinya untuk bisa menelaah, untuk bisa melihat apa yang terjadi. Saya bertanya kepada mereka satu-satu mengenai background, apa yang menjadi permasalahan dan kenapa itu jadi permasalahan. Dan saya di sini juga mengajak mereka untuk melihat posisi teman mereka. Artinya bagaimana kalau mereka ada di posisi teman mereka? Apakah mereka akan tetap melakukan hal yang sama atau tidak? Dan puji Tuhan anak-anak saya ini bisa menemukan, bisa bisa memvalidasi atau bisa mengetahui apa yang jadi permasalahan dan mereka berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, menimbulkan kesadaran dalam dirinya dengan, mereka bisa bermaaf-maafan dan tentunya Diki juga bersedia mengganti penggaris Randi sehingga Randi juga, mau menerima dan keduanya sadar bahwa ya ini permasalahan yang tidak perlu diperpanjang dan Diki juga menemukan kesadaran dalam dirinya bahwa tidak bisa dibenarkan untuk merusak barang orang lain. Nah, mudah-mudahan dari 2 studi kasus ini, 3 ya dengan tadi yang kita bahas saat Pak Joko, Mario, dan Adi, dapat menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu semua untuk boleh, eee, melakukan atau menerapkan segitiga restitusi dalam pengajaran di kelasnya masing-masing. Berikut adalah beberapa respon dari pertanyaan-pertanyaan dari kasus segitiga restitusi dari Bapak Ibu guru yang mengikuti mini webinar ini. Secara maya saya pun memotivasi Bapak Ibu untuk bisa menerapkan penerapan segitiga restitusi ini pada pengajaran Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk dapat hadir di dalam ruang virtual ini sehingga
dapat saya juga memberikan informasi mengenai budaya positif melalui disiplin positif dan penyelesaian permasalahan siswa dan anak menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada sore hari ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita dapat membantu menimbulkan budaya positif dimulai dari diri kita dan itu dapat dirasakan oleh seluruh lingkungan dan dapat menginspirasi setiap lini lingkungan kita untuk juga menerapkan budaya positif paling kecil pada dirinya sendiri dan paling besar dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Saya berharap ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk dapat bisa dimanfaatkan dalam menyikapi pengajaran dan pembelajaran sehingga kita dapat memberikan pembelajaran yang holistik, yang berpihak kepada murid dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam setiap murid-murid yang kita ajar. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan saya ucapkan selamat sore. Terima kasih.